Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelina Devi Mardiana dari MIDKV semester 6, Prodi Manajemen Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas CIC Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media interaktif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian multimedia itu terlebih dahulu. Multimedia berasal dari bahasa Latin, multi yang artinya banyak, dan medium yang artinya suatu yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, multimedia adalah suatu gabungan dari berbagai media di mana isinya berupa grafik, audio, teks, dan interaksi di mana semuanya disampaikan oleh pengirim melalui informasi ke penerima. Pada perkembangannya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang telah dilengkapi oleh alat pengontrol, di mana alat tersebut bisa digunakan oleh pengguna, sehingga adanya timbal balik antara multimedia dan user. Perkembangan bidang multimedia. Yang pertama ada di bidang instructional designer, ada software application, role play template, interactivity method, certification procedure, dan learning strategy. Sedangkan untuk bidang art designer ada graphic icon, color harmony, software application, background and layout, role play template, sound recording, dan ada animate object. Yang terakhir di bidang software engineer ada development process, development tools, code development, software testing, dan yang terakhir ada software maintenance. Selanjutnya pengaruh multimedia. Pengaruh multimedia di tempat kerja. Pada saat ini para pekerja dapat melakukan pekerjaan tidak harus dari kantor, bisa di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Contoh software yang mendukung adalah Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengaruh multimedia di cara belanja. Sekarang home shopping atau e-commerce dapat dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan sendirinya. Selanjutnya, cara bisnis. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online, bahkan bank juga sudah dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi m-banking. Selanjutnya, untuk menambah informasi. Pada saat ini, orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misal, membaca koran online, menggunakan software kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara belajar. Sekolah mulai menggunakan komputer multimedia, belajar online, menggunakan e-book, e-learning, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada internet multimedia mulai bersaing dengan televisi dan radio. Perangkat lunak multimedia. Untuk sistem software biasanya multimedia menggunakan perangkat lunak Windows XP, Unix, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aplikasi software biasanya menggunakan CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator untuk desain 2 dimensi. Selanjutnya ada Adobe Imagery, ada Adobe Flash untuk animasi. Selanjutnya juga ada 3D Max, Blender untuk desain 3D, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pembagian sistem multimedia. Pembagian sistem multimedia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem multimedia standalone dan ada sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem multimedia standalone merupakan sistem ini berarti sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, ada hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM, ada CD-RW atau DVD-RW. Terus ada alat inputnya, misal keyboard, mouse, scanner, mic. Terus ada outputnya, speaker, monitor, LCD proyektor. Terus ada VGA dan sound card. Selanjutnya untuk sistem multimedia berbasis jaringan, sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Selanjutnya, berbagai aplikasi dalam multimedia.
Pengaplikasian multimedia di bidang bisnis biasanya digunakan untuk presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di bidang pendidikan biasanya digunakan untuk membuat tutorial, simulasi dan pelatihan, e-learning, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk di bidang hiburan, biasanya multimedia digunakan untuk game, film, olahraga dan hobi, video on demand. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ada publik atau institusi. Nah, pengaplikasian multimedia ini biasanya digunakan di bidang militer, pariwisata, dan kesehatan. Teknologi multimedia yang terus berkembang pesat saat ini diantaranya ada digital video, advanced system format atau ASV, motion picture expert group, terus ada DivX dan lain sebagainya. Contoh pengembangan ke depan dalam multimedia. Di sini saya mengambil contoh dua. Yang pertama ada virtual reality dan yang kedua ada video conference. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Nah, sistem seperti ini dapat digunakan untuk perancang obat, arsitek, dan bahkan orang awam untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang meniru dunia nyata. Sebagai contoh, pilot dapat menggunakan sistem virtual reality untuk melakukan simulasi penerbangan sebelum melakukan penerbangan yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan suasana yang menyerupai dunia nyata, virtual reality menggunakan peralatan-peralatan yang dinamakan glove, headset, dan Walter. Oke, contoh selanjutnya ada video conference. Video conferencing adalah alat komunikasi jarak jauh yang menampilkan suara dan gambar secara langsung. Artinya dengan waktu yang bersamaan melalui jaringan komputer. Nah, sekarang ini video conference juga dapat diakses melalui handphone 4G. Nah, semua peserta video conference harus mempunyai 4G ponsel dan dalam wilayah layanan 4G untuk dapat berpartisipasi dalam video conference. Tiap peserta yang ikut serta dalam video conference tersebut bertanggung jawab atas biaya video call mereka masing-masing. Oleh sebab itu, aplikasi video call termasuk aplikasi yang mahal dalam soal biaya koneksi. Oke, selanjutnya dan yang terakhir, karir dalam multimedia. Bidang teknologi multimedia merupakan profesi baru yang sedang dibutuhkan pada saat sekarang dan tentunya yang akan datang. Imajinasi yang kuat diperlukan di bidang ini untuk dapat membayangkan, melihat potensi, menciptakan apa yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang saat ini. Nah, contoh-contoh profesi yang membutuhkan teknologi multimedia itu ada pemasaran, animasi, desain grafis, electronic publishing, editor desain game, public relation, special effect, produksi video, dan webmaster. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.